ada sebahagian perbuatan Nabi walau Rasulullah pernah melakukan, tetapi haram kita lakukan karena itu khususiat bagi Rasulullah. Dan walaupun perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, terkadang wajib kita lakukan, bahkan terkadang sunnah, bahkan terkadang mubah, ada sebaliknya bahkan terkadang haram. Maka segala penunjuk, artinya dalil yang benar adanya dalil tersebut daripada Rasulullah, baik berupa perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, maupun i'tiqadnya Rasulullah, maka dalil tersebut semuanya telah jelas. Yang dimaksud dengan telah jelas, telah dirangkum oleh seluruh para sahabat, telah dijelaskan oleh ahli-ahli daripada muhaddisin. Maka semua dalil tersebut sudah terangkum di dalam kitab-kitab, sehingga mampu kita bedakan mana yang benar daripada Rasulullah perbuatan tersebut, mana yang bukan daripada Rasulullah, mana yang benar ucapan tersebut daripada Rasulullah, mana yang bukan daripada Rasulullah. Maka diistilahkan dengan maudhu', hasil ciptaan daripada yang lain. Maka seluruh dalil-dalil hukum daripada Rasulullah sudah jelas. Bagi siapa? Bagi orang yang mau belajar dan mempelajarinya. Kemudian daripada setiap dalil tersebut maka yang terlebih afdal, segala ahwal itu adalah ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiada dinasah akan dia, dan tiada pula maksud dengan dia itu semata-mata membayankan yang harus, dan tiada pula barang yang berdiri oleh dalil atas khususiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalahan barang yang dinasahkan dia seperti qiyamul laili sekaliannya, dan barang yang dikasat dengan dia semata-mata menyatakan harusnya seperti mengambil wudhu Nabi kita sekali-kali. Maka segala ahwal, segala keadaan yang lebih baik diikuti itulah keadaannya Rasulullah, baik tinjauan perbuatannya Rasulullah, tinjauan perkataannya Rasulullah, ataupun tinjauan i'tiqadnya Rasulullah. Akan tetapi tidak semua perbuatan Rasulullah itu lebih baik kita ikuti, dan tidak semua perbuatan Rasulullah itu dianjurkan untuk kita ikuti. Karena ada sebahagian perbuatan Rasulullah lebih baik jangan kita ikuti. Seperti contoh, wudhu Rasulullah membasuh satu-satu kali, itu lebih baik jangan kita ikuti. Karena ada perbuatan Rasulullah yang lainnya kaitan dengan wudhu, biasanya Rasulullah membasuh 3 kali. Kenapa Rasulullah melakukan wudhu dalam keadaan membasuh satu-satu kali? Itu hanya sebatas bayinah, untuk menyatakan bahwa wudhu yang demikian harus, boleh. Bukan untuk menjelaskan kepada kita yang bahwa wudhu seperti itu itulah yang terbaik, bukan. Karena hanya sebatas bayan hukum, maka lebih baik kita ikuti yang senantiasa dilazimi oleh Rasulullah. Yang senantiasa dilazimi oleh Rasulullah wudhu 3 kali, bukan satu-satu kali. Maka dalil yang menjelaskan Rasulullah wudhu 1 kali itu hanya sebatas dalil menyatakan hukum boleh,
bukan dalil untuk menjelaskan hukum kepada kita itulah yang terbaik. Maka karena demikian, kaitan dengan perbuatan Rasulullah seperti itu lebih baik jangan diikuti. Ada pula sebahagian perbuatan Rasulullah yang sudah dimensohkan hukum, maka lebih baik ditinggalkan. Seperti kejadian Rasulullah qiyamul laili sepanjang suntuk. Di malam bengah Rasulullah gemeduk dom ibadah. Nyoka mensoh hukum, maka lebih baik jangan diikuti karena sudah mensoh hukum. Bahkan ada sebahagian perbuatan Rasulullah haram diikuti dikarenakan itu khususiat bagi Rasulullah. Ya. Dan barang yang ada ia tertentu dengan Nabi jua, seperti berkahwin lebih daripada 4 orang, itu khususiat untuk Rasulullah, maka tidak boleh diikuti. Contohnya nikah sampai 11 orang istri, itu khususiat untuk Rasulullah. Maka kesimpulannya, tidak semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi sunnah bagi kita. Terkadang sebahagian perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh kita ikuti. Dan sebaliknya, tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah haram kita lakukan. Ada sebahagiannya wajib, ada sebahagiannya sunnah, ada sebahagiannya mubah dan sebagainya. Sebagaimana tidak semua perbuatan Rasulullah wajib ataupun sunnah diikuti, begitu pula sebaliknya. Maka sebahagian perbuatan Rasulullah yang pernah Rasulullah melakukannya, ada sebahagiannya wajib diikuti. Seperti salat, puasa Ramadan, itu wajib diikuti. Ada sebahagian perbuatan Rasulullah sunnah diikuti, seperti bersugi, gosok gigi dan sebagainya, nikah dan sebagainya. Ada sebahagian perbuatan Rasulullah boleh diikuti, boleh tidak. Di antaranya contoh wudhu membasuh satu-satu kali, tidak sampai kepada 3 kali. Ada sebahagiannya perbuatan Rasulullah haram diikuti, seperti contoh kawin lebih daripada 4 orang. Karena untuk kita umat Rasulullah dibatasi nikah cuma sampai kepada 4 orang. Begitu pula sebaliknya, tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu haram dilakukan, tidak. Ada sebahagian perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi wajib kita lakukan. Ini bila mana kita berpegang kepada pendapat yang bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan. Seperti contoh qadha salat wajib. Apabila kita berpegang kepada pendapat Rasulullah tidak pernah qadha salat, tetapi untuk kita qadha salat itu wajib. Mungkin wajar saja Rasulullah tidak pernah qadha salat karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat. Ada pula sebahagian yang memang Rasulullah tidak pernah melakukan, akan tetapi sunnah kita lakukan. Contohnya salat berjamaah tarawih hingga sampai sebulan penuh, Rasulullah tidak pernah melaksanakan. Rasulullah tidak pernah melakukan, tapi sunnah untuk kita. Ada pula perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, akan tetapi boleh kita lakukan, boleh. Arti boleh, boleh tidak melakukannya. Seperti contoh kanduri senuju, memang Rasulullah hantam ke buat jiatna tapi buat jiat hana sunnah. Ada pula perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, haram semata-mata kalau kita lakukan. Seperti contoh kanduri laut, tapi leu-leu ke bua ke dalam laut, ke jen ke dalam laut. Yang haram. Maka yang perlu diingat, tidak semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah mesti harus kita ikuti.
dan tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah mesti hukumnya wajib kita tinggalkan. Tidak. Kemudian maka barang yang tiada ditegah daripadanya, dan jikalau makruh tandeh sekalipun perbuat olehmu, maka melengkapi barang yang tiada ditegah itu akan yang wajib dan yang sunnah dan yang mubah. Barang yang tiada ditegah daripadanya, dan jikalau makruh tandeh sekalipun perbuat olehmu, hana apa? Saya hana getam masalah teman. Yang dimaksud dengan makruh apabila meninggalkan mendapatkan pahala, melakukan tidak berdosa, apa buat leju? Hana apa? Maka melengkapi barang yang tiada ditegah, hana getam, tohlam yang hana getam, itulah perkara yang wajib, memang tidak dilarang, bahkan diperintahkan. Ada lagi yaitu sunnah, ada lagi yaitu mubah. Maka segala perbuatan yang tidak ada dalil larangan, maka lakukan. Ya, ada masalah. Nyo kehino yang perle genek pegah bak getanyo menyehana hukum yang sareh, maka legetanyo hanjet takoh laju tapato nyan harum tulen salah. Paling-paling je tapegah menurut pendapat ulama ini haram. Bisa saja menurut pendapat ulama yang lainnya tidak haram. Menurut sebahagian pendapat ulama ini boleh. Bisa saja menurut sebahagian pendapat ulama yang lainnya tidak boleh. Maka nyohino wajib kemupom nengku be nepe kape urang yang hana baca kunut. Karena sebahagian ulama mengatakan itu sunnah, sebahagian yang lainnya mengatakan tidak pudah kape kap nyo kape drawat tu. Apalagi kaitan dengan khilafiyah furu' syariat. Kalau khilafiyah i'tiqad nyan kape dan yaitu barang yang bersamaan dua tempatnya, artinya perbuatnya dan meninggali nyo makruh hukum, nyo mubah hukum. Yang dimaksud dengan mubah putra jiatna tapubut jiathana, jiathana tapubut jiatna nyan mubah. Artinya apa? Apabila kita kerjakan tidak dapat pahala, meninggalkan pun tidak dapat pahala. Mengerjakan tidak dapat dosa, meninggalkan pun tidak mendapatkan dosa. Nyan mubah, nyan pubut laju hana masalah. Lagi contoh perbuatan mubah, makan minum itu mubah, tidak dapat pahala. Bagaimana caranya supaya makan dan minum dapat pahala? Dikasat agar sanggup ibadah. Maka dikaitkan tujuan makan ke ibadah. Menyedikaitkan tujuan makan untuk hal yang lainnya seperti nyo lumpah johbunya luncu-luncuan tu malam. Nyan dosa. Maka dikaitkan perbuatan yang mubah dengan ibadah, maka jadi ibadah. Dikaitkan perbuatan yang mubah dengan maksiat, maka jadi maksiat. Yang dimaksud dengan perbuatan mubah, diri perbuatan tersebut tidak melahirkan pahala bagi si pelaku dan tidak melahirkan dosa bagi si pelaku. Itu mubah. Dapat pahala apabila dikaitkan dengan sesuatu yang lainnya. Dapat dosa bila mana dikaitkan dengan sesuatu yang lainnya. Itu mubah namanya. Dan tinggalkan olehmu barang yang tiada harus bagi engkau berbuat akan dia, dan yaitu yang ditegah daripadanya daripada perkataan atau perbuatan atau i'tiqad, seperti ada ia yang diharamkan atau yang dimakruhkan atau khilaf aula. Bila mana ada dalil yang sareh, dalil yang jelas, itu dilarang oleh Allah, ada dalil daripada hadisnya itu dilarang oleh Allah, maka tinggalkan. Itu makruh tahrim, maka tinggalkan. Itu khilaf aula, arti khilaf aula lebih baik jangan melakukan daripada melakukan. Itu khilaf aula. Maka dalam kaitan masalah khilaf aula, tinggalkan. Karena lebih gat kebah daripada ada buat. Yang khilaf aula kepenan. Maka tidak lengkap suatu hukum apabila dalam menerapkan hukum tidak mengambil metode kias. Nyohan lengkap dulu.
Menyecuma Quran dan hadis nyo tidak melahirkan hukum yang sempurna. Bukan artinya Quran dan hadis tidak sempurna. Quran dan hadis telah menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kesimpulan hukum. Akan tetapi untuk afrad-afrad tertentu itu tidak ada kaitan dengan kumpulan. Contoh, yang dalam Al-Quran kaitan dengan zakat gandum. Berhana kepegah hana. Padai hana kepegah. Cuma disebut sabuh afrad. Maka perlu kias. Makanya ada istilah yang dinamakan dengan kias illah ataupun kias aulawi. Ada kias dalalah, ada kias syabbah. Ini kaitan pembahagian kias secara umum, maka perlu kias. Kias illah, contohnya di dalam Al-Quran cuma disebutkan fala takul lahuma uffin wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Han gebikun kurung si gliwang nagapegah hana, tembok nagapegah hana, mantap tahu tiga pakai banduku. Maka kalan kias. Kenapa tidak boleh kita katakan kepada kedua orang tua? Ilatnya menyakiti, ilatnya menyakiti. Takun menyakiti, menyata tembok lebih-lebih lo menyakiti luar dalam. Maka dinamakan itu kias aulawi ataupun kias ilat. Medum takun hanjut, apalagi tak tembok. Yang gekun kias aulawi. Ada yang kedua dinamakan dengan kias dalalah. Seperti gandum wajib zakat. Kenapa gandum wajib zakat? Alasan ataupun ilatnya karena mengenyangkan. Karena gandum itu menjadi makanan pokok suatu negeri. Lalu dikiaskan beras. Beras ada ilat mengenyangkan? Ada. Beras itu dijadikan makanan pokok suatu negeri? Benar. Maka karena ada ilat, ditunjuklah hukum furu ini sebagai hukum asal. Asalnya gandum. Sedangkan yang menjadi furu adalah beras. Dikiaslah furu kepada asal. Maka sebagaimana hukum asal berlakulah kepada hukum furu'. Kenapa berlaku hukum asal kepada furu'? Karena dua-duanya memiliki ilat yang sama. Sebagaimana gandum mengenyangkan wajib zakat, maka beras mengenyangkan juga wajib zakat. Yang ketiga dinamakan dengan kias syabbah. Karena ada wajah keserupaan. Seperti contoh wajib zakat pada harta orang yang dewasa. Kenapa wajib zakat pada harta usaha orang yang dewasa? Karena pada harta usaha tersebut melahirkan bertambah-tambah. Karena agaknya ngemekat, mutamah-tamah. Ilat bertambah-tambah itu ada pada harta anak-anak kalon. Nyan sebuah toko ni banyak. Kon toko ururayu, toko milik dia anak mayat. Tetapi karena barang di dalam toko tersebut sama hukumnya seperti barang di dalam toko orang dewasa, sama-sama melahirkan bertambah-tambah. Maka ada wajah keserupaan dinamakan dengan syabbah. Ada wajah keserupaan, sama-sama dua harta tersebut memiliki ilat bertambah-tambah. Maka sebagaimana hukum kepada harta usaha orang dewasa wajib zakat, maka kepada harta usaha anak-anak juga wajib zakat. Itu dasar mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab lain mengatakan tidak wajib zakat walau bertambah-tambah pada harta anak-anak. Karena yang namanya anak-anak tidak ada taklif, tidak diberlakukan hukum oleh Allah Ta'ala. Nah, maka apabila tidak diterapkan metode kias dalam menerapkan suatu hukum, pasti hukum tidak akan lengkap. Ya, maka kembali kepada masalah kita. Putra masalah getanya hana bandum buat nabi yang nagepu buat je tapu buat le getanya. Dan hana mandum buat yang hana gepu buat le nabi hanje tapu buat le getanya. Maka ada sebahagian perbuatan nabi walau Rasulullah pernah melakukan, tetapi haram kita lakukan karena itu khususiat bagi Rasulullah. Dan walaupun perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, terkadang wajib kita lakukan. Bahkan terkadang sunnah, bahkan terkadang mubah, ada sebaliknya bahkan terkadang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bacut uren yang kena tanyang kurma kan kenang zakat kurma sementara tanya di Aceh nino karena boh sawitnya hanjit dapat jauh laju nyembah kurma hanjit dapat jauh apabila kau masak nyo pujit tak persamakan antara boh kurma dengan boh sawit karena tak bentuk fisik ji awaknya saudara malah hukum katanya riban nya mentang pertanyaan lu ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapet sama boh kurma dengan boh sawit han sama. Maka boh sawit hana hukum. Manhi tengku cukup mehi dak mehi pikon. Menyata pegahi boh manggih dengan granat pi cukup hi. Tapi hana hukum. Maka hanja tatari tengku hukum boh kurma bak boh sawit. Maka buah-buahan yang terkhusus diwajibkan zakat tertentu kurma, anggur, hana lain nunggu. Maka boh sawit hana ruh nunggu. Manggat hajai kapeng ke pulau-pulau sawit, ikatnya berarti hasil kebun yang hana wajib deket, nya dari boh sawit. Kecuali orang yang jual beli sawit, ikatnya adalah penampung ke pulau boh sawit bagok, ke pulau lom, yang adalah sama seperti orang jual beli di dalam toko. Dia kalain bab. Menyekat roton wajib boleh ke nyo hasil daripada kebun gepot buat sawit dia pula nya hana boleh ke dengku menyewajib jaket buat sawit buah drin wajib jaket menyewajib jaket buah drin buah lantat piro malawit nyo buah rambai kalau buah rambai piro maka hana dengku jengkol lam kamu hai lawit nyo jiji piro jaket nya hana wallahu alam bisawab. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Tengku Husni beserta jamaah semua. Ada perbuatan Rasul yang tidak boleh kita ikuti, itu haram. Khusus saya ingin bertanya masalah istri. Kita dibatasi oleh 4 istri, sementara Rasul bisa lebih. Tapi ada sebagian umat kita lebih daripada 4. Apakah hukumnya mereka berzina? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tidak boleh menikahi perempuan melebihi daripada 4 dalam nikah yang satu. Artinya sama-sama semuanya masih merupakan istri kita seorang laki-laki. Berbeda halnya kalau seandainya istri kita lebih daripada 4, tetapi yang lainnya sudah kita ceraikan. Artinya tidak kita gabung menjadi semuanya dalam nikah yang satu. Hana masalah. Menyetekedi karena pedro promo tamah lom nikah yang nyo golom tertadi, maka nikah yang kelima tidak sah. Karena tidak sah nikah yang kelima, maka kesimpulannya pasti zina. Karena zina ya pasti neraka lah, pandai surga. Nyo kesimpulan ji menyelebih daripada ped dalam nikah yang satu hansa. Tapi menyekata tadi ada masalah. Sahabat Rasulullah banyak. Dalam satu hari nikah 4 orang, menceraikan istrinya 4 orang. Besoknya sahabat yang lain menceraikan 4 orang, nikah 4 orang. Maka karena kejadian inilah turun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulatsa wa ruba'. Maka ayat tersebut bukan diperintahkan kepada kita untuk nikah lebih banyak, tetapi ayat tersebut diperintahkan kepada kita untuk membatasi istri kita yang dulunya banyak. Makanya ujung-ujung fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, bila mana engkau khawatir tidak mampu berbuat adil, maka padalah 1 orang. Artinya ayat tersebut genek pegah bagi tanya oleh Allah Taala, baik letat rumah ke pebu ade. Oh menyeik perut menteng. Nyan perut mekarat ke. Karena mekarat sidro menteng. Sidro menteng mekarat. Kau ndak mekarat-karat putun juga nak masalah. Jadi nyan ayatnya kan mengajak kita untuk nikah banyak, tapi mengajak kita untuk menikahi perempuan bagusnya yang lebih sedikit. Itulah satu nyo yang paling god. Karena semampu-mampu tapi buat adil lagi tanya tu ku lebih puat han mampu.
Menyebut ha mampu pekurang tinggal le ha mampu ka kedua, dua ha mampu ka ketiga. Etnan mentang niku. Berarti hansa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, tadi ada penyampaian masalah sedekah untuk anak-anak. Kalau misalnya ada seseorang itu menghadiahkan satu buah mobil, istilahnya kayak mobil Pajero lah, istilahnya kan harganya mahal itu Ustadz. Apakah anak itu wajib untuk membayar zakat terhadap mobil tersebut? Terima kasih Ustaz. Tidak ada zakat harta dalam hukum. Dalam hukum tidak ada zakat harta. Itu hasil ijtima ulama. Itu lain masalah. Yang mewajibkan zakat harta itu adalah fatwa daripada ulama. Tapi secara dalil hukum tidak ada zakat harta. Harta yang mana tidak ada zakat? Harta yang tidak bertambah-tambah. Maka yang diwajibkan zakat harta yang bertambah-tambah seperti harta dagang. Maka harta contohnya legetannya warna rumah lebo, lampu pekre, gli, nuhun dan sebagainya. 6 motor Pajero 2, Fortune le, Corolla put. Hana wajib zakat. Cuma yang wajib pajak zakat. Jaga hana wajib, yang wajib pajak. Cuma pajak 2 kali lipat tu. Karena kali motor kan. Hana wajib. Tidak ada yang istilah wajib zakat harta. Yang wajib zakat yang pertama biji-bijian, yaitu gandum, padi. Yang kedua buah-buahan, anggur dan kurma. Yang ketiga binatang ternak, terkhusus kepada yang 4 kaki. Itu pun terkhusus lagi yang menjadi binatang ternak, bukan binatang liar. Lembu, kambing, biri-biri dan sebagainya. Kemudian dagangan. Harta dagangan. Kemudian nakat, yang dimaksud dengan nakat ini yaitu emas dan perak. Selebihnya tidak ada yang wajib zakat, walaupun minyak, gas, batu bara dan sebagainya, termasuk berlian. Berlian pun tidak wajib zakat. Maka hana mandum wajib zakat, hana mandum. Maka yang tanya pakan tuku berlian tidak wajib zakat, maka dijawab oleh sebahagian ulama, emas wajib zakat. Karena emas itu dirindukan oleh orang fakir. Walau gasian tak urang geblawa tengku walau 2 gram. Geblawa tengku walau semanyam. Dirindukan oleh orang miskin. Man mia berlian tengku nyan punkan hana rencana kaya padu uyum si gram 200 miliar hana galak ko juga. Maka di berlian hana wajib zakat. Punkan hana galak. Memang han cocok hidup bagian. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marju wal ma'ab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacur gure menyotanya menikah tak menikah lehero. Tapi tak begat rumah sehingga yang lehnya tak pesapat man sabah rumahnya. Yang kiban hukum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesapat sabah rumah hana puat aku yang baik sabah kambang. Nyok haba puna-puna nuku. Yang tidak boleh satu ranjang. Satu kamar tidak boleh haram. Satu rumah boleh. Boleh. Tapi menyemasajina waduku lebih hebat baik. Karena kitanya sibuk hai tawasi takut tadabi kitanya imu gugui tinggal sabuh sebagai pada dawon tu. Apabila menikahi perempuan sampai 3, boleh. Tidak mampu membangun rumah silakan, hana masalah. Karena berikanlah makanan kata Rasulullah kepada istrimu apa yang kamu makan. Berikanlah pakaian apa yang kamu pakai. Berikanlah tempat tinggal di mana kamu tinggal. Hana masalah berarti sabuh rumah tak duduk meleh. Cuma selamat meleh nyo yang juga masalah. Mudum lewat HP mentang HP pok gegetanyo karak kena ulai. Apalagi menyam ke ulai langsung ipok tunggu. Maka han selamat boleh apabila memang setuju daripada istri. Hana masalah. Makanya mentap datar urinang yang model lagi yang gak datar kaya. Yang gak datar kaya tu. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, bicara kawin uragam, kawin puet, berarti cerai bahan cerai adalah bah uragam. Jadi ino na provinsi yang dibijilame le urang inang.
Nyan kiban urinang nyanjir kawin lebih dari yan. Atau je ke cerai uragam. Menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu diketahui mahar itu bukanlah sesuatu yang wajib yang diberikan oleh suami kepada istri, kecuali wajib dibayar mahar ketika si suami telah mengambil manfaat daripada buduknya istri. Sebelum mengambil manfaat daripada buduk si istri, maka suami belum berkewajiban membayar mahar. Maka mahar itu adalah mukabalah buduk, istilah kitab. Buduk kahana payah jelah le kan? Maka yang jok jelamai urinang kepada uragam. Yang jok jelamai urinang kepada uragam. Walaupun dikatakan mahar tetapi tidak terhitung kepada mahar, melainkan itu hadiah. Kah? Rupanya si suami telah mengambil manfaat buduk si istri, wajib membayar mahar kepada istri. Tapi si istri merelakan secara gratis, bebas. Kah? Karena mahar daripada si istri. Apakah si istri boleh menceraikan suami? Masalah cerai bukan kaitan dengan mahar. Masalah cerai kaitan dengan masalah hak nikah. Nikah itu milik siapa? Milik si suami. Maka si suamilah yang berhak untuk melepaskan nikah tersebut. Nikah bukan milik daripada istri. Maka tinjauan tawa temaluk kan getinjau arat tawa bayar jelamai kawan. Getinjau tawa sah temaluk karena ditinjau nikah itu milik siapa. Maka apabila seorang laki-laki tidak senang lagi kepada istri, seketika dia kita lihat rumah. Tapi menyop rumah rupanya hana galak le ke lakau. Dia seketika taliak lakau hanjut. Tayak pasah tungku, boleh seorang perempuan istri itu pasah suami apabila melengkapi syarat. Apabila tidak lengkap syarat maka tidak boleh pasah. Getepu aku tungku. Tepu hanjut pasah. Yang biasa salah hantu. Si aat gepoh tu dengku asal kata wa ka gebo boso tiban ku hanya peluang pun ndang. Yang pasah tetap hanju, hai ka gebo boso pun ndang lam. Maka pasah suami yang pertama boleh pasah jabbi. Arti jabbi keadaan si suami kita seperti perempuan. Nampak laki-laki, rupanya hakikatnya meong. Kenapa pakai? Yang kedua, keadaan suami itu gila. Yang ketiga, si suami itu memiliki penyakit menular, supak, buduk, roh corona macam tu. Yang dia pasah. Yang keempat, karena suami telah melakukan sesuatu yang membuat kita itu hina, padahal keluarga kita itu keluarga mulia. Seperti orang yang menjual sabu-sabu ataupun kaidrop gara-gara mekat sabai, yang dia pasah. Yang kelima, tidak memberikan kita nafkah zahir dan batin. Nyo yang wajib pasah. Maminya tekedi tengah malam tu ku tepuak tele, tu ku gluang telik hanja pasah. Manjalan keluar asal tekanan ke gendut temu puak peluang rumah tetangga. Enak kan? Maka ambil kebijakan. Cok kesimpulan merempok keluarga Ara baru dengan keluarga Linto baru dua pekat pakiban kesimpulan ke depan. Enak kan? Pasah hanjut. Rupanya tengku na purmoh yang yak pasah lakau gara-gara itu puk di lakau. Kai petebiat turah pasah lima kamah hana terpasah. Ya ingat. Hana terpasah walaupun kai peh palai mahkamah. Pakai ni peh palai mungkin ni pengut hakim. Maka di peh palai oleh hakim ibu tebiat turah pasah tidak terpasah. Karena tidak terpasah Anda masih istri orang. Kemudian nikah dengan laki-laki lain tidak sah. Karena tidak sah Anda itu berzina. Lahir anak berarti itu anak di luar nikah. Wallahu a'lam bishawab. Habis?